Halo gengs, apa kabar kalian di hari ini? Tentunya tetap jaga kekompakan dan selalu bersemangat ya. Kisah masa lalu dari Kuma sedikit demi sedikit sudah mulai membuka banyak misteri, di mana pada chapter yang lalu sebelum prosedur penyembuhan Bonnie dan modifikasi tubuh dari Kuma, Gorosei Saturn menghubungi Vegapunk dan juga Kuma. Dia meminta Kuma untuk menjadi salah satu anggota dari Shichibukai dan bekerja untuk pemerintah dunia. Kemudian kabar bergabungnya Kuma menjadi Shichibukai pun tersebar ke seluruh penjuru dunia dan membuat kaget para tentara revolusioner. Namun pada akhir halaman di chapter kemarin diperlihatkan jika Kuma berada di desa Fossa untuk menjalankan sebuah perintah baru dari pemerintah dunia. Kali ini Abang Kapten sudah mendapatkan preview dari salah satu editor mengenai hal apa saja yang akan terjadi pada chapter berikutnya, yang mana tentunya akan mengungkap hal seperti apa yang akan dilakukan oleh Kuma di desa Fossa. Namun sebelum kita lanjut, jangan bosan-bosan ya gengs untuk selalu mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya ya. Terdapat sebuah preview dari salah satu editor yang mengatakan masa lalu yang menegangkan dari Kuma dan Bonnie. Nasib seperti apa yang menunggu mereka berdua? Dari preview tersebut menandakan bahwa chapter mendatang masih akan melanjutkan kisah masa lalu dari Kuma dan juga Bonnie, yang mana ini mungkin saja akan semakin emosional dari chapter sebelumnya. Pada halaman terakhir di chapter sebelumnya, Kuma tiba di desa Fossa dengan sebuah perintah baru dari pemerintah dunia. Tidak diketahui apa perintah tersebut, tapi yang pasti munculnya Kuma di desa Fossa memiliki kaitan yang erat dengan Luffy dan juga Dragon. Seperti yang kita tahu selama ini, Kuma telah banyak sekali membantu Luffy dan kelompoknya dari berbagai macam situasi yang membahayakan nyawa mereka. Bahkan Kuma rela menjaga Thousand Sunny selama 2 tahun sampai kelompok topi jerami itu selesai dari sekolah militer mereka. Selama ini banyak yang berasumsi bahwa alasan Kuma bertindak seperti itu hanya karena Luffy adalah putra dari Dragon. Cukup masuk akal jika Kuma akan melakukan pelindungan yang sama terhadap anak Dragon, sama seperti yang dia lakukan terhadap anak dari Jinny, yaitu Bonnie. Sejauh ini hanya ada sebuah kemungkinan jika kemunculan Kuma di desa Fossa ada kaitannya dengan Nika dan juga Joy Boy. Kuma kemungkinan tahu jika Luffy adalah reinkarnasi dari Joy Boy. Dengan demikian, Kuma juga tahu jika Luffy adalah sosok Sun God Nika yang akan membebaskan orang-orang dari berbagai penderitaan. Dia juga yakin jika Luffy nantinya akan membawa perubahan besar bagi seluruh dunia dengan menghancurkan keberadaan dari pemerintah dunia. Bagaimana Kuma bisa mengetahui jika Luffy adalah Nika? Dengan bergabungnya Kuma menjadi anggota Shichibukai dan juga menjadi senjata bagi pemerintah dunia, Kuma kemungkinan mendapat sedikit informasi tentang Nika dan juga keberadaan dari kerajaan kuno yang selama ini coba disembunyikan oleh kelima tetua. Kuma mungkin sudah melakukan beberapa pencariannya secara diam-diam untuk mengetahui tentang rahasia dari kerajaan kuno dan juga Nika. Dalam pencariannya tersebut, Kuma menemukan informasi mengenai kemunculan kembali atau reinkarnasi dari sosok Joy Boy dan kedatangan Nika setelah 800 tahun. Inilah yang membuat Kuma kemudian mencari keberadaan sosok tersebut ke seluruh Greenland sampai kemudian dia menemukan informasi tentang Luffy. Luffy sepertinya memang sudah ditakdirkan untuk menjadi sosok Nika dan menjadi sosok Joy Boy yang baru. Hal ini menjawab mengapa kemudian dia bisa secara tidak sengaja memakan buah iblis Nika yang pada saat itu dibawa oleh Shanks ke desa Fossa. Serta hal itu pun diyakinkan dengan perkataan dari Gorosei tentang buah iblis tersebut, di mana jika buah iblis bertipe Zoan seolah memiliki pikirannya sendiri. Itulah alasan mengapa selama 800 tahun buah iblis Nika selalu bisa lolos dari kejaran pemerintah dunia, dan pada saat mereka mendapatkannya, buah iblis Nika tersebut dicuri oleh Shanks dan kelompoknya. Lalu kemudian mereka tiba di desa Fossa dan Luffy secara tidak sengaja memakan buah iblis Nika tersebut. Jadi
Kuma sebenarnya telah mengetahui jika Luffy adalah sosok Nika yang akan membawa kebebasan dan perubahan bagi banyak orang, sehingga dia pun akan melakukan apapun, bahkan rela mengorbankan nyawanya demi untuk melindungi Luffy yang merupakan sang dewa Nika yang akan membawa perubahan besar terhadap dunia dengan menghancurkan keberadaan dari pemerintah dunia. Nah, itulah tadi akhir dari preview yang diberikan oleh editor tentang apa yang akan terjadi pada chapter 1101 kita nanti. Jadi, selamat menikmati dan semoga bermanfaat.